Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat RSWN. Apa kabarnya? Semoga baik-baik semua, salam sehat, barokallah rezekinya. Hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa spesial? Karena Ruang Nicu Peristi adalah memperingati Hari Prematurity Day. Hari ini kita hadirkan narasumber kita. Beliau adalah narasumber yang berkompeten di bidangnya, keren, karismatik. Beliau juga menjabat sebagai K instalasi dan dokter spesialis. Langsung aja daripada penasaran, Sobat RSWN, kita sambut Dr. Neni Sumarni, spesialis anak. Selamat siang dokter, selamat Selamat siang. bergabung dengan Halo. Sobat RSWN Ya, dengan Ruang Nicu Peristi. Kali ini topik kita akan membahas prematurity dok, karena kita memperingati Hari Prematurity Day. Boleh dikenalkan dokter, akhir-akhir ini kan banyak sekali ya bayi-bayi BPLR atau berat badan lahir rendah. Nah itu bagaimana sih dok? Biar tahu. Oke. halo Sobat RSPN, selamat siang Mbak Mul, Ya. terima kasih. Siang, dokter. Betul sekali, kita sedang memperingati Prematurity Day ya. Makanya kali ini kita akan sharing bersama Sobat RSWN tentang prematur. Iya. Pasien-pasien kita di NICU, di Peristi RSWN, kita sering sekali ya merawat pasien-pasien prematur ya. Banyak, Dan dok. memang betul sering juga disertai dengan BBLR seperti yang disampaikan Mbak Mul tadi. BBLR itu adalah bayi berat lahir rendah. Jadi semua bayi yang lahir beratnya kurang dari 2.500 kita sebut BBLR. Dan sering sekali bayi dengan berat lahir rendah ini terjadi pada bayi-bayi yang lahir prematur, di mana kehamilannya masih belum waktunya, belum cukup bulan, tapi sudah lahir. Betul, seperti itu. Faktor pencetusnya apa dok? Kok belum cukup bulan, tiba-tiba dia lahir? Ya. Iya, betul-betul. Yang harus kita pikirkan adalah salah satunya itu faktor pencetus atau faktor resiko bayi lahir prematur bisa dari faktor ibu, bisa juga dari faktor bayinya. Yang dari faktor ibu misalkan ada problem sakit pada ibu, bisa juga ibu tekanan darah tinggi. Atau kalau kita menyebutnya preeklamsi, bahkan bisa sampai kejang ya preeklamsi berat, sehingga kehamilan harus segera diakhiri dari dokter kandungannya. Berapapun usia kehamilannya dokter? Berapapun, tentu saja dengan mempertimbangkan banyak hal, karena kan harus mempertimbangkan tidak cuma kesejahteraan ibu, juga kesejahteraan janin ya. Faktor yang lain bisa juga dari faktor bayinya itu sendiri gitu. Jadi keputusan lahir prematur ini bisa spontan, memang lahir, tiba-tiba lahir, bisa juga memang diakhiri oleh dokter kandungan karena ada alasan tertentu, indikasi secara medis seperti itu. Berapa lama sih dok biasanya bayi BPLR itu dirawat di rumah sakit ya? Mungkin Nah, kan betul, ada keluarga yang itu cemas pertanyaan yang pertama kali biasanya ditanyakan, dok, berapa lama? Berapa lama anak saya dirawat, berapa hari, dirawat berapa lama di sini gitu. Sayangnya kita tidak pernah bisa memastikan berapa lama seorang bayi preterm atau prematur akan dirawat. Karena tentu saja tergantung seberapa berat prematuritas si bayi ini. Misalkan bayi prematur hamilnya 35 minggu, tentu tidak akan selama dirawat bayi yang lahirnya misalkan 30 minggu gitu. Karena kan permasalahannya lebih ke bawah, lebih lama ya dok ya berarti. Kalau sangat prematur atau ekstrim prematur, tentu masalah-masalah yang dihadapi, masalah-masalah si bayi tentu lebih kompleks ya Mbak Mulia. Jadi kita tidak bisa memperkirakan berapa lama, yang kita pastikan kita upayakan pasien stabil, kemudian bisa teratasi segala permasalahannya, kemudian beratnya bisa naik. Kalau sudah bisa menyusu, semua masalah medis teratasi, maka kita pulangkan. Seperti itu. Tipsnya biar keluarga tidak cemas dok, bagaimana dok menghadapi ini cucu saya atau bayi saya gitu, lahirnya kok rendah, ini nanti bagaimana dok tipsnya? Kecemasan itu sangat besar ya, tidak cuma untuk bayi lahir prematur,
semua orang tua yang baru melahirkan tuh Iya. memiliki kecemasan yang besar Apalagi cucu terhadap pertama, Dok, mungkin cucu ya. ya, Iya. betul, apalagi masalah percucuan Iya. ini. Jadi kita sebagai tenaga medis, Mbak Mo sebagai perawat di NICU, saya sebagai dokter, semua tim di RSWN selalu menekankan komunikasi yang efektif ya kepada pasien. Kenapa? Karena komunikasi yang efektif, informasi yang jelas, gamblang kepada pasien itu akan sangat mengurangi kekhawatiran. Pertama itu. Jadi kita saat pasien mulai datang, kita harus jelaskan kepada keluarga pasien bahwa ini problemnya apa-apa yang sedang dihadapi pasien. Kemudian hasil pemeriksaannya apa saja, semua kita sampaikan. Pemeriksaan yang baik maupun pemeriksaan yang kurang baik, semua harus kita informasikan ke pasien. Lalu kita juga harus menginformasikan tindak lanjut berikutnya, tindak lanjut. Alat-alat yang terpasang juga ya, Dok? Iya, Iya, Dok, kita ya. programnya mau melakukan apa, kita sampaikan sehingga keluarga merasa ayem, merasa tenang, sudah tahu apa yang akan diprogramkan untuk berikutnya terhadap si bayi, gitu. Dan khusus untuk ibu pasien, untuk ibu bayi, diperlukan sekali memang tidak terlalu cemas, karena kan seperti kita ketahui jika bayi lahir prematur kan sangat membutuhkan ASI. Iya. Padahal lahir sebelum Pengaruh ya, Dok, ya, nanti kalau ibu cemas, betul. ASI tidak keluar ya. Betul. Jadi masalah baru lagi kalau ASI tidak keluar. Padahal Hormon si oksitosin itu kan dipacu atau dikeluarkan karena banget. itu ya, Bu, ya. Iya. Jadi bagaimana supaya ibu bisa berkurang cemasnya, mungkin tidak cuma dengan informasi yang kita berikan, kita juga di sini di NICU, di PICU RSWN, kita memberikan fasilitas kepada ibu untuk berkunjung ya. Dan itu bisa kapan Bonding saja ya, ya. Dok, ya. Betul, untuk bonding, untuk skin kontak sama bayi, bahkan kalau sudah memungkinkan bisa metode kanguru, meningkatkan ya interaksi dan antara ibu dengan dan bayi, sentuhan, bahkan suara ibu saja dengan mengajak ngobrol bayi itu kan sudah memberikan mengurangi kecemasan si bayi loh. Beri nyaman ya, Dok, ya. Betul, memberikan kenyamanan. Padahal kalau dilihat itu bayi nggak bisa bicara, tapi bisa merasakan ya, Dok, ya. Betul Apa sekali. yang diberikan oleh orang tua. Betul. Meskipun bayi, apalagi prematur ya, indranya kan belum sempurna. Pendengaran, indera perasa, penciuman, penglihatan, semuanya belum sempurna. Tapi si bayi ini tahu ketika didekati ibunya. Jadi kita biasa memotivasi ibu untuk sering bonding ya, istilahnya kita. Bahkan kalau sudah memungkinkan menyusui ya. Karena target pulang itu bayi bisa menyusui dan ASI tersedia. Nah, di sini tuh kita di Rumah Sakit Wongsonegoro punya program PMK, Dok. Oh iya, betul. Untuk bayi program BBLR. PMK mungkin Sobat RSN belum tahu singkatannya apa, Mbak Mo? Perawatan mother kanguru. Oh iya. Seperti kanguru ya? Iya, jadi seperti memakai lendang itu yang ada gendongannya, bayinya nanti ditaruh di dalamnya itu nanti ditali. Dan ada videonya itu, Dokter. Iya. Saya juga pernah melihat. Itu metode kanguru itu bisa naikkan berat badan loh. Iya, Dokter. Bisa lebih. Jadi bayi prematur ternyata jika dia sering melakukan metode kanguru, itu berat badannya lebih cepat naik. Betul. Imunnya juga mungkin bisa naik ya, Dok, ya. Betul. Karena ikatan kasih sayang antara ibu dengan bayi. Bahkan kalau ibunya berhalangan untuk metode kanguru bisa sama ayah bayi ayahnya ya, kan? Dok. Iya, boleh. Betul. Orang terdekat ya, Dok, ya. Iya, betul seperti itu. Terus untuk bayi BBLR kalau di rumah sakit itu kan memakai inkubator seperti yang ada di sini ya, Dok, ya. Iya, betul. Kami semua di sini sudah pakai inkubator ya, Mbak Mo ya, sudah terstandar, alhamdulillah. Nanti kalau di rumah perawatan BBLR bagaimana itu, Dok? Misalkan berat badannya kurang dari 2,5 kan mesti orang tua akan cemas tuh. Kalau di rumah sakit pakainya inkubator. Nanti ketika di rumah itu pakai inkubator juga. Iya, apakah harus dibawa pulang? Iya. Jadi memang kami di sini semua sudah menggunakan inkubator karena memang standarnya kenapa harus inkubator? Ini untuk termoregulasi istilahnya. Jadi untuk menjaga suhu bayi tetap stabil. Nah,
Tetapi ketika pasien pulang, itu Iya. pasien sudah kita persiapkan untuk perawatan biasa di rumah. Jadi termoregulasi sudah baik, berarti Iya. kan seharusnya tidak membutuhkan inkubator Inkubator. lagi. Oh. Karena kan inkubator juga alat medis, perlu Mahal ya, perawatan Dok? khusus. Mahal. Betul, meskipun Iya. ada yang disewakan kayaknya ya. Iya, ada, Dok. Meskipun Cuma ada yang disewakan, tapi sebaiknya di rumah tidak tidak harus menggunakan inkubator. Kita iya. ada edukasi tertentu untuk menjaga bayi tetap hangat. Nah, itu Seperti itu. kita kembalikan kepada PMK tadi ya, Dok ya? Kan Ya, bisa ya, betul Dok betul. ya? Jadi Oh. si metode kangguru itu ternyata Pengganti efektifnya ya, itu Dok ya? betul Pengganti dengan dari inkubator. inkubator. Karena Alami itu malah, Dokter. betul Iya. betul. Karena dia kan skin to skin kontak ya. Ibu, iya. Jadi dia menjaga bayi tetap hangat. Hangat. Nah, bahkan dulu ketika pasien butuh perujukan di Iya. bidan perifer di asuhan persalinan normal itu kan bidan tidak selalu punya inkubator transport ya. Iya. Nah, yang disarankan itu ketika merujuk sambil di metode Digendong. kangguru, Iya. iya, dibuka baju orang tuanya atau yang pengantarnya, lalu bayinya skin to skin didekatkan. Sambil pakai alat-alat itu aman ya, Dok Betul, ya? aman insya Allah. Terus untuk ini, Dokter, bayi BBLR kan mencapai berat target normal dengan bayi yang lahir biasa normal itu kan jangkanya berapa itu, Dokter? Bisa ada patokan nggak itu, Dokter? Nah, betul itu. Itu juga pertanyaan yang sering ditanyakan keluarga pasien. Waktu kontrol Sudah, ya mungkin. betul. Ini anak saya kok berat badannya masih segini. Iya. Kok dimasukin ke KMS seperti ini. Iya. Nah, padahal kalau untuk bayi prematur, kita punya kurva sendiri, Mbak, mau namanya Fenton ya. Dan kita menggunakan kurva itu untuk kenaikan berat badan. Jadi seperti ini. Ketika bayi lahir, itu kan kondisinya belum cukup bulan. Betul. Nah, beratnya juga belum cukup. Kondisi maturitas organ-organnya juga belum sesempurna bayi yang memang sudah siap untuk dilahirkan. Makanya kami di sini, tim kami NICU dan perinatologi RSWN berusaha berikhtiar untuk menyerupakan situasinya seperti dalam kandungan. Seperti itu, baik stabilitas suhu, perawatan, bahkan kita ada NES ya. Iya. NES itu kayak sangkar apa ya istilahnya itu? Sangkar burung biar bayinya ada di dalam, lebih aman Jadi gitu, kan Dok. seperti di dalam rahim. Kandungan, ya, Nah, betul. juga support nutrisi kan, nutrisi tata laksana untuk kematangan organ, semuanya kita upayakan. Seperti itu. Nah, tapi berapa tadi pertanyaannya berapa ada target berat ringnya, badan ya? iya, Dok. Ada Nah, ringnya, nggak harus 2 minggu nih targetnya naik sekian itu. betul. Sama nggak sih, Memang Dok? kalau targetnya itu diupayakan bisa tidak turun sampai 20%. Cuma memang tidak semua bisa seperti itu. Kadang bayi yang tidak stabil dengan ventilator mekanik, infeksi, sepsis, kita sulit sekali untuk bisa Mengejar berat badannya, mengejar Dok. berat badan misalkan sesuai dengan Fenton. Jadi kalau target harus naik berapa gram, berapa lama itu kita tidak bisa menentukan, tergantung usia si bayi, usia kehamilan. Tetapi kami bisa menyampaikan informasi, misalkan oh ini sesuai kurva Fenton, Adek beratnya di sini, target kami misalkan minggu depan naik segini. Jadi nggak bisa pasti kalau seperti itu, tergantung kurva Fenton dari si bayi. Dan itu pun kadang tidak tercapai karena pasiennya tidak stabil. Ada catatan tertentu mungkin ada kelainan kongenital bisa pengaruh ya, Dok ya? Betul juga. Apalagi jika ada kelainan kongenital seperti itu. Jadi memang tidak bisa istilahnya dipatok harus naik berapa. Yang penting target kita sesuai dengan kurva Fenton. Nah, karena kurva Fenton itu adalah kurva kenaikan berat bayi yang seharusnya sesuai dengan usia kehamilan dalam kandungan. Ya. Jadi ibu lebih aman ya, Dok ya. Oh, targetnya sekian. Jadi tidak khawatir, oh ini grafiknya sekian padahal sesuai dengan usianya ya, Dok. Betul. Jadi sebaiknya dikonsultasikan karena kita harus melihat kurva tiap bayi berbeda-beda sesuai dengan usia kehamilan. Seperti itu. Terus gini, Dok, bayi BBLR kan takut ya, Dok ya. Nanti ketika dia besar, sekolah itu
perkembangan motorik otak, motorik halus dan kasarnya itu apakah bisa sama dengan bayi-bayi yang normal, Dok? Kecemasan orang tua banyak seperti itu. Betul, betul. Kecemasan tentang perkembangan lebih Tumbuh lanjut kembang, dari gitu. si bayi, betul, tumbuh kembang. Eh, Memang target yang lain dari perawatan kita untuk bayi-bayi prematur itu adalah si bayi bisa mengejar supaya setidaknya sama dengan anak yang seusianya. Meskipun memang teknologi saat ini untuk bayi-bayi yang ekstrim prematur sulit sekali untuk bisa sama. Misalkan bayi ini lahir dengan kehamilan di bawah 30 minggu. Kalau di Indonesia masih sulit ya. Dok. Tetapi teknologi kita kan sekarang juga sudah semakin berkembang. banyak, ya. Betul, kita sudah ada surfaktan untuk perkembangan paru, kemudian kita juga ada pemeriksaan USG kepala, CT scan kepala, dan bahkan tidak berhenti di situ. Ketika bayi alhamdulillah sudah melewati fase kritisnya, keluar dari NICU misalkan, kita pantau kenaikan berat badannya, kita pantau lingkar kepalanya, dan ketika pulang pun kita tetap harus memantau tumbuh kembangnya. Ada tes-tes tertentu yang dilakukan, ada tes juga panca indera seperti tes ke Untuk pendengaran, ROP ya, Dok, ya? iya, tes untuk retinanya sudah terbentuk dengan baik atau tidak, pemeriksaan jantung, pemeriksaan USG kepala, semuanya kayak screening sudah gitu. betul. Itu kita ikhtiarkan semaksimal mungkin. Jadi kalau kita lihat perkembangannya semakin kesini sih semakin sedikit ya yang ada efek samping. Kalau dulu banyak yang cerebral palsy ya. Betul, Dok. Iya. Mungkin juga karena faktor usia ibu ya, Bu. Dokter, Betul, ya. betul. Jadi kurang memperhatikan apa yang harus dikonsumsi untuk ibu, ya, Dokter. Terus ini, Dokter, bayi-bayi kecil itu juga untuk fototerapi seperti ini ya, Dok, ya. Itu resiko nggak, Dokter? Ya. Oh, fototerapi. Iya. Ya, kebetulan kita alhamdulillah nih punya banyak fototerapi yang kita sebutnya Apollo ya. Iya, Apollo. Karena ini lumayan bisa naik efektif nih ke atas. Ya. Iya, dan dia penyinarannya dari atas dari bawah ya. Iya, Jadi ada 8 cukup lampu efektif. ya, Dok, ya. 4 Iya, di bawah, betul. 4 di atas. Jadi memang bayi itu resiko kuning itu besar. Secara fisiologis hari ke-6, hari ke-7 itu punya resiko kuning. Kenapa itu, Dokter? Karena faktornya banyak. Salah satunya memang kan awal-awal produksi ASI kurang. Itu. Tetapi ada kondisi tertentu di mana level kuningnya itu sudah tidak fisiologis istilahnya. Jadi sudah melebihi nilai normal sesuai kurva WHO, maka perlu fototerapi seperti ini. Salah satunya ya, jangan berhenti. Salah satu jenisnya kan fototerapi modelnya macam-macam. Nah, pada bayi berat lahir rendah, prematur, resiko kuningnya itu lebih besar lagi. Iya dong. Iya, betul. Karena selain biasanya lahir ASI belum tersedia dengan baik, juga kan maturitas organnya tidak sebagus seperti bayi yang lahir tidak prematur. Jadi resiko untuk kuning lebih besar, dan kita bisa menggunakan fototerapi seperti ini, kita bisa mengerjakan bahkan meskipun pasien terpasang alat ya. Iya, betul. Cuman untuk model fototerapinya kalau pasiennya terpasang ventilator, misalkan kita menggunakan jenis yang lain yang lebih bisa pengawasannya lebih yang ketat, kita menggunakan jenis yang lain. Ini biasanya digunakan untuk yang pengawasan sedang ya atau rendah ya, menggunakan Apollo. Seperti itu, Mbak. Kemudian mungkin Mbak Mul pernah punya pengalaman ini kan. Mbak Mul ini perawat NICU, sering sekali hands on pegang sama pasien bayi-bayi kecil. Mungkin ada pengalaman tertentu tentang bayi prematur, kan spesial sekali ya bayi paling kecil yang dirawat di ruang NICU itu ada sekitar beratnya itu 850 gram kecil, di bawah kecil 1 kilo ya. Iya, Bagaimana itu kondisinya? Ya, itu perawatannya juga lama, Dokter, karena juga di samping dari dokter tadi yang ngendikan ya untuk maturitas dari organ-organ di dalam, kemudian kesiapan dia untuk
berdiri sendiri bernafas, ya itu juga lama. Ada yang 1 bulan, ada yang Sampai 1,5, 3 bulan pernah ya? iya, Betul, memang dengan penuh berat badan dan alhamdulillah kesabaran. sehat. Alhamdulillah sehat, Iya, pulang sehat. dengan baik Pulang ya? dengan berat badan 1.600 dokter, ya Alhamdulillah. 1.700, Iya, iya. alhamdulillah ya. Iya. Kita di sini sahabat, Sobat Wongso ya. Iya. Di sini NICU-nya termasuk kita kapasitasnya banyak ya. Iya, 10 dokter kita 10 punya 10 dengan ventilator inkubator, mekanik ya. ya. Dengan ventilator 10, ya Mhm. kapasitas itu. Dokter lanjut dokter, boleh nggak sih bayi prematur itu dipijat dokter? Pijat bayi Iya, maksudnya? heeh, Oh, pijat bayi, boleh? sebetulnya kalau boleh, boleh, tetapi ada aturannya ya. Iya. Pijat bayi yang diperbolehkan itu, jadi ternyata rangsang taktil. Iya. Nah, pijat bayi itu kan rangsang taktil. Belum lagi kalau misalkan yang memijat, misalkan sambil mengajak ngobrol, itu kan ada rangsangan suara. Suara, iya. Itu ternyata sangat baik Pengaruh ya dok? efeknya Iya. terhadap bayi, terutama kenaikan berat badan, termoregulasi itu sudah banyak penelitiannya. Jadi boleh, tetapi memang tertentu, misalkan kalau yang ekstrim preterm ya belum kita Jangan kerjakan. dulu. Cara ibu untuk stimulasi juga kan usus sudah diusap-usap, usap-usap, kita hanya menyentuh Iya. seperti itu. Dengan mengajak ngobrol itu sudah bisa dikerjakan. Oh. Tapi kalau untuk BBLR preterm yang tidak ekstrim, kita Iya. biasa mengerjakan di sini ya. Iya. Bahkan sehari bisa beberapa kali ya. Betul. Biasanya. Ada pagi sore Iya, dok karena itu ketika waktu efeknya. habis mandi. Nah, Iya. habis mandi, karena Iya. itu ternyata efeknya baik sekali. Ada bayi yang sudah pulang dari rumah sakit kita. Nah, ini ada testimoninya. Mari kita, Oh, iya. iya. Dokter pengen lihat. Iya. Iya, Kita mari. saksikan video berikut testimoni dari ibu bayi. Nama saya Windy Andriani, umur saya 26 tahun, asal saya Purwodadi, Grobogan. Perkenalkan, nama saya Wilda Alusna, saya asal dari Batang. Anak saya dirujuk dari Rumah Sakit Banyumane karena kulitnya berwarna kuning dan lahir secara prematur. Anak saya dirawat di Rumah Sakit Wonosobo ini dikarenakan ada masalah di usus besarnya yang tidak menyambung dengan anus yang diharuskan untuk operasi. Kesan saya selama anak dirawat nyaman dan saya mendapatkan informasi tentang penyakit anak saya secara detail dan perawat tim medis ramah-ramah serta lingkungan dan fasilitas nyaman. Menurut saya pelayanan di sini sangat ramah, fasilitasnya juga memadai dan tempatnya nyaman. Semoga lebih ditingkatkan lagi supaya pasien dan yang menunggu itu lebih nyaman dan lebih puas dengan pelayanannya. Harapan saya untuk RSWN, terutama ruang NICU, semoga pelayanan tambah baik. RSWN keren. RSWN keren. Ya dok, kita sudah di ujung acara ini dok. Bisa saya tarik benang merahnya ya dok ya. Bayi prematur itu adalah bayi yang kurang dari 36 minggu dengan berat badan kurang dari 2,5 dengan resiko perawatan lebih tinggi ketimbang bayi yang lahir normal ya. Perawatan pun hanya bermacam-macam tergantung dari tingkat imaturitas dari organ yang ada di dalam bayi. Gitu ya dokter ya. Kemudian tingkat kecemasan dari orang tua juga mempengaruhi. Kemudian yang keempat adalah usia dari ibu sendiri ya dokter ya, mempengaruhi dari faktor kehamilan. Nah itu mungkin dokter ada yang bisa menambahkan lagi? Ada yang kurang dokter? Iya, saya kira sudah lengkap, sudah Iya. cukup. Mungkin sedikit yang saya tambahkan untuk sobat RSWN tidak usah khawatir. Untuk bayi prematur, bayi berat lahir rendah, insya Allah kita sudah menyiapkan fasilitas untuk perawatan terupdate. Mudah-mudahan bisa membantu teman RSWN, sobat Iya. RSWN sehingga bisa merawat bayi-bayi prematur. Mudah-mudahan Iya. kita bisa meningkatkan Pelayanan tingkat kita ya dok pelayanan ya. kita Iya. dan mudah-mudahan bayi-bayi kita Iya. Amin. bisa yang kita rawat baik, Sukses pulang ya dok sehat ya. tanpa Iya. ada efek samping kekurangan apapun. Betul. Amin.
Seperti itu aja dari saya. Iya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dokter, terima kasih obrolan kita udah panjang kali lebar. Terima kasih ilmunya bermanfaat sekali buat diri saya terutama sebagai medis dan sobat RSWN sudah mengetahui, menambah pengalaman wawasan tentang perawatan bagaimana bayi prematurity. Semoga ilmunya bermanfaat, dokter. Amin. Bagi kita Terima semua. kasih. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita Amin. semua. Iya, dokter. Terima kasih Mbak Iya. Mo. Ada sedikit pantun buat semuanya. Oh, ada pantun Ya, nih? iya, dokter. Oh ya, saya Nanti nggak bisa pantun kalau saya. dicakap gitu ya, dok ya. Oh begitu? Iya. Oh iya, siap. Mangga harum, mangga kueni. Cakep, gitu. Iya. Enak dimakan pada siang hari. Ya. Penampilan kami cukup sekian hari ini. Besok-besok kapan kita sambung lagi. Oke. Gitu, dokter. Iya, terima kasih. Terima kasih.